Halo semua, perkenalkan nama saya Angelika Junita Dian Ananti Kristiono dengan nomor NIM 42330009. Di sini, di mata kuliah pemrograman, saya akan menjelaskan UAS yang telah saya buat, yaitu pada soal pertama, perintahnya adalah membuat input 3 digit angka lalu dihitung rata-ratanya. Pada baris pertama, kedua, dan ketiga merupakan kode program untuk menginput angka yang sudah dimasukkan oleh user. Di sini, saya menggunakan perintah float untuk angka bertipe data desimal dan input agar user dapat memasukkan angka. Pada baris kelima, saya membuat variabel hasil rata untuk melakukan perhitungan atas 3 digit angka yang sudah diinput oleh user, dengan cara membagi total jumlah data dengan jumlah data. Pada baris ketujuh, merupakan kode program untuk menampilkan hasil perhitungan rata-rata yang sudah dilakukan pada baris kelima. Kode program yang saya gunakan di sini adalah print. Selanjutnya, pada soal kedua, perintah yang diberikan adalah menampilkan genap apabila angka yang diinput merupakan angka genap dan menampilkan ganjil apabila angka yang diinput merupakan angka ganjil. Dan jika yang diinput adalah 0, maka program akan menampilkan 0. Nah, pada baris pertama, saya membuat variabel angka untuk user memasukkan angka yang akan ditentukan. Pada baris ketiga, merupakan kode program untuk melakukan penentuan apakah angka yang diinput merupakan angka genap. Pada baris kelima, merupakan kode program untuk apabila selain dari angka genap, maka program akan menampilkan ganjil. Pada baris ketujuh, jika user menginput angka 0, maka program akan menampilkan 0. Untuk menentukan genap, saya menggunakan modulus atau modular yang merupakan sisa hasil bagi 2. Apabila angka yang diinput user habis dibagi dengan 2, maka angka yang diinput user adalah genap. Apabila tidak habis dibagi dengan 2, program akan menampilkan ganjil. Dan apabila user memasukkan angka 0, maka program akan menampilkan 0. Selanjutnya, pada soal ketiga, perintah yang diberikan adalah untuk membuat deretan angka Fibonacci yang sudah ditentukan ketentuannya. Pada baris pertama, saya membuat variabel n yang bertujuan untuk menentukan panjang deret angka Fibonacci yang akan ditampilkan. Pada baris kedua, merupakan kode program untuk menampilkan kalimat berapa deret angka Fibonacci serta angka Fibonacci dengan angka yang sudah ditentukan, yaitu 5. Pada baris keempat adalah pendefinisian variabel A dan B, yaitu masing-masing 1. Untuk baris kelima hingga ketujuh merupakan perintah untuk melakukan pengulangan atau looping angka Fibonacci. Terdapat beberapa perintah yang saya gunakan, yaitu print untuk menghapus spasi antar deret dan print untuk menampilkan deret angka, dan penjumlahan variabel A dan B untuk menambahkan angka untuk deret Fibonacci. Pada baris terakhir merupakan perintah untuk menampilkan deret angka Fibonacci yang sudah dibuat. Selanjutnya, pada soal keempat, perintah yang diberikan adalah user dapat menginput beberapa angka lalu program dapat menentukan mana angka yang paling besar yang sudah diinput oleh user. Pada baris pertama, saya membuat variabel list angka dengan array kosong. Pada baris ketiga merupakan looping untuk user dapat menginput angka. Baris keempat dan kelima merupakan bagian untuk user dalam menginput angka dan menginput quit apabila user ingin menyudahi penginputan angka. Pada baris ke-7 hingga ke-9 merupakan penambahan angka yang sudah diinput oleh user ke array kosong yang sudah saya buat dengan menggunakan kode program append sebagai perintah untuk menambahkan nilai pada array yang kosong. Pada baris ke-10 dan ke-11 merupakan perintah untuk mengkoreksi apabila user menginput selain tipe data angka atau numerik pada program akan menampilkan input harus berupa angka. Pada baris ke-13 hingga ke-15 merupakan penentuan angka terbesar yang diinput oleh user menggunakan kode program len untuk menjabarkan value dari array lalu menggunakan fungsi max untuk menentukan mana angka yang terbesar dari array tadi. Jika sudah ditemukan angka yang terbesar, program akan menampilkan angka yang terbesar dari array tadi. Dan jika tidak ada nilai atau angka yang diinput oleh user, maka program akan menampilkan tidak ada angka yang diinput. Selanjutnya, untuk soal terakhir, yaitu pada soal kelima, perintah yang diberikan adalah membuat fungsi kalikan 2, yang dimana fungsi yang kita buat harus bisa berguna untuk file lain dalam melakukan perhitungan. Pada baris pertama dan kedua, saya membuat fungsi yang dimana fungsi yang saya buat dapat mengkalikan 2 suatu angka yang nantinya user akan menginput angka yang dikalikan 2. Pada baris keempat, merupakan variabel untuk menampung nilai yang diinput oleh user, dilanjut dengan variabel hasil kali yang dimana variabel hasil kali adalah variabel yang digunakan untuk melakukan perhitungan tadi. Perhitungan dari angka yang sudah diinput oleh user dan fungsi yang sudah saya buat tadi di awal. Dan berakhir adalah kode program untuk menampilkan hasil perhitungan menggunakan fungsi yang sudah saya lakukan.